Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Odin Driantono dari kelas 3D4 LKB dengan NRP 21226036. Di sini saya izin mendemonstrasikan hasil tugas dari praktikum IoT dan jaringan sensor dengan dosen pengampu Pak Reza Akbar. Terkait tugasnya yaitu membuat sebuah data dummy yang dimana kita menghubungkan ESP32 ini ke protokol HTTP lalu mengoutputkan 4 nilai, ada 3 nilai yaitu temperatur, humidity, dan pressure. Nah, di sini saya dalam tugas ini membagi 4 tahapan, yang dimana pada tahapan pertama itu yaitu menginstal Node.js, Node-RED, dan membuat flowcard-nya seperti ini. Nah, jadi langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuat menginstal Node.js. Node.js itu merupakan bagian dari Node-RED. Jadi kita harus install dulu sebelum menginstal Node-RED. Setelah menginstal Node-RED, maka kita menginstal maksudnya setelah kita menginstal Node.js, langkah selanjutnya yaitu menginstal Node-RED. Nah, setelah Node-RED itu terinstall, maka kita buatlah tampilan seperti ini, yang dimana ada nanti bisa dialih fungsikan ke UI atau user interface. Lalu kita di sini membuat get update sensor, get sensor, lalu ada post update sensor. Seperti itu. Nah, itu tahapan pertamanya. Dan tahapan kedua di sini ada get update sensor. Nah, dalam tahapan ini kita ngapain gitu? Nah, tahapan ini yaitu berfokus pada penggunaan HTTP GET, yang dimana kita meminta data dari server. Jadi dalam konteks ini ESP32 itu berfungsi sebagai klien untuk mengirimkan permintaan GET ke server dengan penyertaan parameter dalam URL. Nah, contoh yang saya gunakan dalam tahapan pertama ini menggunakan parameter ini, temperatur sama dengan 24,37, atau bisa dikatakan temperatur sama dengan value 1, yang dimana temperatur ini adalah nama parameter dan value 1 ini adalah nilainya. Jadi metode get ini adalah cara umum gitu yang digunakan untuk mengambil data dari server. Namun penting untuk dicatat juga bahwa data yang dikirimkan melalui URL ini dapat dilihat oleh siapa saja, sehingga tidak cocok untuk informasi sensitif. Nah, setelah mengirimkan permintaan GET, ESP32 ini menerima respon dari server yang berisi data yang diminta. Nah, contohnya seperti ini yang sudah saya lakukan. Nah, seperti ini. Jadi data yang diminta itu 24,37. Itu akan ditampilkan di serial monitor, dan yang ditampilkan di Node-RED seperti ini. Nah, 2437 seperti itu. Lanjut ke tahapan 2. Pada tahapan 2 kita juga masih menggunakan metode get, tapi kita beda. Kita menggunakan JSON data object sebagai message-nya. Jadi tahap kedua ini itu beralih pengambilan data dalam format JSON menggunakan metode HTTP GET. JSON itu singkatan apa? JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi JSON itu adalah format data yang ringan dan mudah dibaca dan sering digunakan dalam komunikasi antara klien dan server. Nah, dalam tahap 2 ini saya mengirimkan permintaan GET dalam format GET, yaitu GET sensor.
dan server merespon dengan objek JSON yang berisi data sensor. Seperti apa datanya? Data dari JSON ini seperti ini. Ada 3 value. Nah, seperti ini. Ada 3 value, yaitu yang dimana value 1 saya ibaratkan sebagai temperatur, value 2 saya ibaratkan sebagai humidity, value 3 saya ibaratkan sebagai pressure. Jadi jika sudah menerima output seperti ini, kita lihat juga di Node-RED. Nah, di Node-RED seperti ini hasilnya. Jika sudah menerima output ini, jadi diibaratkan ESP32 berhasil menerima dan mendekode objek JSON yang dikirimkan oleh server. Seperti itu. Lanjut ke tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini kita menggunakan HTTP POST. Sudah beda lagi dengan 2 tahap yang sebelumnya, dimana HTTP POST ini untuk mengirimkan data ke server. Metode POST ini digunakan untuk mengirimkan data dalam body permintaan. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu dalam hal keamanan dan kapasitas data yang lebih besar dibandingkan dengan GET. Nah, di sini dalam menggunakan metode POST ini saya menggunakannya dengan format POST, yaitu /update sensor, sama seperti flowcard ini. Jadi data yang dikirim dalam beberapa format termasuk URL, encoded, dan JSON atau plain text. Jadi setelah mengirimkan permintaan POST, server menerima data dan dapat memprosesnya untuk memperbarui sumber daya yang ada. Untuk outputnya seperti ini. Nah, untuk outputnya seperti ini. Jadi kurang lebih sama seperti tadi. Ada value 1, value 2, dan value 3. Dan yang terakhir ini ditampilkan ke UI. Bisa dilihat langsung untuk UI seperti ini. Jadi data tadi langsung ditampilkan ke UI yang sudah dibuat di Node-RED. Seperti itu. Jadi seperti itu demonstrasi saya dalam tugas post test praktikum IoT dan jaringan sensor ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf juga jika ada yang kata-kata yang kurang sopan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.